Ayah, Ibu, terima kasih. Kalian tuh seperti superhero-ku. Halo, namaku Dea dan aku adalah seorang guru BK. Keseharianku bertemu dengan siswa-siswiku. Aku juga sering banget dicurhatin sama mereka tentang masalah pribadi, masalah dengan teman, bahkan masalah dengan pacar, sampai-sampai masalah dengan orang tua juga. Hubunganku dengan orang tua aku sangat baik. Mereka adalah orang tua yang suportif. Dari kecil mereka mendukung aku apapun yang aku lakukan. Dan aku sangat bahagia saat kecil. Mereka tidak pernah memarahi aku kalau aku salah. Jadi mereka akan memberikan pengertian saat aku melakukan kesalahan. Mereka mendidikku untuk berpikir kompleks sih dari kecil. Aku lebih dekat sama ibu karena ibuku adalah ibu rumah tangga. Jadi pasti waktu luangnya paling banyak sama ibu. Apapun itu sama ibu, dari kecil sekolah pun aku pasti diantar jemput sama ibu. Jadi apapun itu karena sudah terbiasa sama ibu, cerita pun sama ibu. Bahkan setelah sepulang sekolah itu pasti akan cerita apapun yang aku lakukan di sekolah, aku akan cerita. Dulu waktu masih kecil, masih SD, aku ikut satu ekstrakurikuler namanya marching band. Di situ posisiku adalah pemegang marching. Nah, saat itu aku mengikuti lomba Semalang Raya waktu itu. Nah, saat itu ibuku sangat bangga, sangat-sangat bangga, dan itu ditunjukkan dengan dari latihan sampai lomba hari H, ibuku selalu mendampingi aku. Saat aku lulus kuliah, aku struggle banget karena dari aku sidang sampai aku wisuda, itu posisi aku sendirian di Malang. Jadi aku struggle banget untuk gimana caranya aku harus lulus dengan motivasi yang aku punya. Terus ada lagi, saat ini karena aku sudah bekerja, ibuku sangat bangga ketika aku memberikannya sedikit hasil jeripayaku selama ini. Meskipun itu sedikit, mereka sangat bangga sama aku. Kalau kesalahanku itu pasti banyak banget. Tapi nggak bisa aku sampaikan semuanya, nggak bisa aku ceritakan. Cuman ada satu kesalahan terbesar menurut aku. Saat itu aku kuliah dan aku ditipu orang. Saat itu dia mengatasnamakan e-commerce. Dia menjanjikan aku uang tunai senilai 2 juta, tapi dengan syarat aku harus transfer ke orangnya sebagai biaya administrasi. Sebenarnya kalau secara logis seperti itu kan sudah pasti penipuan, tapi tidak tahu kenapa aku tidak berpikir panjang dan aku langsung transfer. Setelahnya aku tidak berani untuk bercerita kepada orang rumah dan kepada orang tuaku. Aku takut sekali akan membuat mereka tuh marah dan mereka kecewa sama aku. Setelah 2 atau 3 hari aku simpan sendiri, akhirnya aku memberanikan diri untuk cerita karena aku tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Dan itu benar-benar aku sudah krisis, tidak punya uang lagi. Jadi saat itu aku bercerita dengan menangis. Akhirnya kedua orang tuaku cukup shock, kenapa kok tidak diceritakan dari awal. Dan mereka memberikan pengertian kepadaku.
Mereka tidak marah sama sekali. Mereka memberikan pengertian bahwa nanti kalau seumpama ada hal itu terjadi kembali, jangan sampai kamu teledor, jangan sampai kamu ceroboh. Dan mereka bersedia untuk membantu aku mengganti uang tersebut. Yang pertama, aku sangat berterima kasih kepada mereka berdua karena selama ini sudah mengerti aku, sudah membimbingku, dan saat aku punya kesalahan, mereka tidak langsung marah dan menjudge aku. Mereka selalu memberikan pengertian. Aku sangat berterima kasih kepada orang tuaku yang mereka adalah orang tua yang terhebat menurut aku. Mereka bisa sabar menghadapi aku yang seperti ini, yang masih banyak salahnya. Ayah, ibu, terima kasih. Kalian tuh sangat berjasa bagi aku. Kalian tuh seperti superhero-ku saat aku mempunyai masalah dan aku tidak bisa menyelesaikannya. Kalian selalu membantuku di situasi seperti apapun. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih yang sangat besar, dan maaf aku masih belum bisa kasih yang terbaik, belum bisa jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan maaf selama ini aku masih menyusahkan.